Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang baru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam acara ini, kita akan mengupas semua kitab di dalam Alkitab. Kita sudah sampai pada pasal 41 dalam kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Alkitab. Hari ini kita akan belajar ayat 1 sampai 32. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Salam saudara Ayat. Dan juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, berikan saya gambaran mengenai isi pasal 41. Waktu membenarkan Yusuf telah tiba. Meskipun kepala juru minuman telah melupakannya, setelah lewat 2 tahun lamanya, Firaun bermimpi. Dan menjadi gelisah hatinya karena mimpi itu, khususnya karena mimpi itu terulang hingga 2 kali. Pada pagi hari, ketika semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir tidak dapat menafsirkan mimpinya, barulah kepala juru minuman mengingat Yusuf yang telah menafsirkan mimpinya 2 tahun lalu. Ia kemudian mengatakan hal ini kepada Firaun. Maka mereka segera membawa Yusuf sehingga hari-hari penderitaannya berakhir. Inilah waktu bagi Tuhan untuk menyatakan dan juga memberinya upah. Tetapi Yusuf harus menunggu waktunya Allah. Dalam pasal ini kita melihat waktunya Allah untuk memuliakan orang yang saleh ini yang dipenjara karena kesalehannya. Ya, jadi dalam pasal ini kita akan melihat waktunya Allah, Ya, atau kita sebut saja sebagai rencana Allah yang tidak pernah gagal. Baik. Juga mengenai kedaulatan Allah yang berada di atas otoritas tertinggi saat itu, yaitu otoritas Firaun. baik. Di Alkitab dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu makan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Di mimpi Firaun yang kedua ini, tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan juga baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya pada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya. Saudara Yosef, tolong jelaskan tentang isi dari kedua mimpi tersebut. Pada pasal terakhir kita melihat 2 mimpi yang sama sekali berbeda. Di sini kita menemukan 2 mimpi yang hampir memiliki arti yang sama seperti yang akan kita pahami. Namun ada satu perbedaan, 2 mimpi dalam pasal 40 memperlihatkan pada kita tentang nasib seseorang. Tapi 2 mimpi dalam pasal 41 memperlihatkan pada kita tentang nasib dunia. Ya, Firman Allah menunjukkan takdir seseorang dan juga takdir dunia. Mungkin kitab yang paling jelas memberitahukan kita tentang takdir seseorang. Dan takdir dunia adalah kitab Wahyu yang adalah wahyu Yesus Kristus yang
dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dalam pasal terakhir, kita melihat dua mimpi yang saling bertentangan. Pada bagian ini kita melihat mimpi yang diulang yang diberikan pada raja negeri ini yaitu Firaun. Yusuf mengartikannya seperti ketika ia mengartikan dua mimpi lainnya. Kita juga dapat melihat bahwa Allah berkomunikasi dengan dua pelayan raja yang bersalah tersebut melalui mimpi. Ya. Allah juga berkomunikasi melalui mimpi dengan Firaun. Jadi Allah berbicara dengan standar sosial yang terendah di Mesir dan juga dengan otoritas yang tertinggi di Mesir. Allah berkomunikasi dengan yang kaya dan yang miskin, dengan budak dan orang merdeka. Bagaimana penjelasan Anda? Silakan. Seperti yang kita lihat saudara ayat, Allah berbicara dengan semua orang. Orang merdeka, budak, orang kaya, dan orang miskin. Karena setiap orang bertanggung jawab dan akan berdiri di hadapan Allah. Dalam kitab Wahyu 20, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Setiap orang, baik orang merdeka atau budak, akan berdiri di hadapan Allah. Allah mengasihi semua orang, bahkan orang miskin dan buta huruf, Allah mengasihi semua orang. Dia menyatakan tujuan dan kehendaknya untuk menyelamatkan semua orang yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir tidak bisa memecahkan teka-teki ini, tidak bisa mengartikan mimpi itu, sehingga memberi jalan kepada hikmat Allah di dalam diri Yusuf. Jelaskan pada kami tentang keunggulan hikmat Allah yang berbeda sekali dengan hikmat manusia. Hal ini diulangi lagi di dalam kitab Daniel. Yusuf dikasihi, Daniel dikasihi. Yusuf adalah tawanan, Daniel juga adalah tawanan. Yusuf adalah seorang penafsir mimpi, Daniel juga. Orang-orang berilmu dan ahli jampi Babilonia tidak dapat memberitahukan maknanya kepada Nebukadnezar. Semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir tidak bisa mengartikan mimpi dari Firaun. Namun dalam kedua situasi tersebut, Yusuf dan Daniel datang untuk mengartikannya. Karena seperti yang dikatakan Yusuf, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi penafsiran itu berasal dari Allah dan dia memberikannya kepada hambanya karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Baik, sekarang sampai pada peran juru minuman atau kepala juru minuman di ayat 9. Ya, Tolong jelaskan tentang kedaulatan Allah, mengapa Allah membuatnya lupa lalu ingat kembali, juga mengenai waktu-waktunya masing-masing. Kemudian kepala juru minuman berkata kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami lalu diartikannya. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Demikian firman Tuhan. Tolong bicara tentang kedaulatan Allah yang membuatnya lupa dan teringat kembali, dan bagaimana kepala juru minuman tersebut berbicara tentang Yusuf. sungguh Allah benar-benar berdaulat. Jika pada saat itu kepala juru minuman tidak melupakan Yusuf, lalu menyebutnya di depan Firaun, kemungkinan besar Firaun akan membebaskan Yusuf. Jika ini yang terjadi, Yusuf mungkin akan berpikir untuk kembali ketika ia dibebaskan dari penjara. Tak ada lagi yang membutuhkannya, dijual sebagai budak kepada kepala pengawal raja. Kemudian kepala pengawal raja memenjarakannya, lalu ia keluar penjara atas perintah Firaun. Jadi kemungkinan besar Yusuf akan kembali ke Kanaan, kepada ayahnya karena ia merindukannya. Tapi saya pikir ketika ia tinggal selama 2 tahun lagi, Yusuf memutuskan dan mengetahui bahwa Allah tidak ingin ia kembali ke Kanaan. Ia tidak akan pergi kecuali Tuhan menyuruhnya. Itulah sebabnya setelah ia keluar dari penjara, Benar. banyak orang bertanya-tanya mengapa ia tidak kembali ke Kanaan. Karena ia bisa pergi kapanpun. Tapi ketika rencana itu gagal, ia tetap tinggal. Ia tahu bahwa Allah punya rencana untuknya. Seperti yang ia katakan kepada saudaranya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jika kepala juru minuman mengeluarkan dari penjara dan ia kembali ke Kanaan, siapa yang akan memelihara kehidupan di tanah Mesir dan seluruh dunia? Yusuf. Tapi hal itu harus membuatnya lebih menderita. Inilah gambaran Kristus yang menyelamatkan dunia.
Dia mendapatkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tapi keselamatan ini dibayar dengan mengorbankan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan hadirin. Pada ayat 9 kita perhatikan bahwa kepala juru minuman berkata, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Mengapa ia menyebutnya sebagai kesalahan? Ia bisa dengan mudah mengatakan bahwa ia adalah seorang penafsir mimpi. Silakan Saudara Yosef. Saya dapat mengingat banyak tokoh dalam perjanjian baru ketika bersaksi tentang Kristus. Mereka menyebutkan masa lalu mereka menyedihkan, misalnya seseorang yang kerasukan roh jahat. Ketika mengusir roh jahat darinya, Yesus berkata kepadanya, "Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu." Tentu saja, ketika ia pergi ke orang-orang, ia berkata kepada mereka, "Saya kerasukan setan. Tuhan membebaskan dan menyelamatkan saya." Wanita Samaria pergi ke orang-orang Samaria dan berkata, "Ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ketika Rasul Paulus naik banding di pengadilan, di hadapan Raja Agripa misalnya, ia menyebutkan bahwa ia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan juga orang ganas. Saya pikir kepala juru minuman melakukan hal yang sama. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan segala kesalahanku. Suatu hari saya berada di penjara dan ada tahanan lain yang bersama dengan saya. Ia memberitahu saya segalanya, bukan karena mimpi saya baik, tetapi ia juga menafsirkan mimpi dari kepala juru roti. Meskipun itu adalah mimpi buruk. Tapi dengan berani ia katakan yang sebenarnya pada orang yang akan diselamatkan dan yang akan dihukum. Saya pikir itu adalah peran kita. Melalui acara ini untuk memperingatkan bahwa ada orang yang akan diselamatkan dan binasa. Siapakah yang akan diselamatkan? Bukan orang yang lebih baik atau yang lebih istimewa, tapi hanya mereka yang percaya pada Kristus, satu-satunya juru selamat. Orang-orang yang menolak keselamatan Kristus pasti akan binasa. Inilah Injil yang harus kita beritakan kepada semua orang. Dalam ayat 14 setelah kepala juru minum bersaksi tentang Yusuf di hadapan Firaun, kita Ya. membaca, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Kata-kata ini ditulis hanya dalam satu ayat. Banyak peristiwa yang terjadi dalam satu ayat. Meskipun sepertinya Allah diam dan surga tidak berbicara, seolah Allah telah melupakan Yusuf. Baik. Tapi tiba waktu di mana berbagai peristiwa berubah begitu cepat. Jelaskan tentang hal itu dalam ayat 14. Tentu saja jika saya menjadi Yusuf, saya akan terburu-buru. Semua orang gelisah dan bergegas untuk melaksanakan perintah dari Firaun. Yusuf menunggu pembebasan dari Allah selama 2 tahun. Saya bayangkan setelah kepala juru minuman dibebaskan dari penjara, setiap kali Yusuf lihat seseorang melewati sel penjaranya, ia mungkin akan berkata, akhirnya bebas. Ia akan sigap berdiri untuk bersiap-siap keluar. Tapi sia-sia. Selama 1, 2, 3 hari, lalu 1, 2 minggu, lalu 1 bulan, sampai ia melupakannya. Tak hanya kepala juru minuman yang lupa, tapi Yusuf juga lupa. Ia pikir bahwa ia akan tinggal selamanya ada di penjara. Tapi waktunya telah tiba. Ketika waktunya telah tiba, mereka akan segera membawa Yusuf. Ini mengingatkan saya pada ayat, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia Ya. mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Selama waktunya belum tiba, Allah menunda begitu lama. Tapi ketika waktunya tiba, dia menggerakkan segalanya dengan sangat cepat untuk melakukan perintahnya. Baik, katakanlah kepada semua orang yang masih menanti di sel penjara, Ya, ketika waktu tiba, semua hal akan tunduk pada rencana Allah baik, dan juga waktunya Allah. baik. Tapi jika dia belum berfirman, maka Anda harus diam di hadapan Tuhan dan menantinya. Saya pikir Mazmur 105 mengatakan itu mengenai Yusuf. Diutusnyalah Baik. seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi Sampai budak, saat firman-Nya sudah genap, sampai saat firmannya sudah genap. Raja menyuruh melepaskannya. Kitab Habakuk 2 menegaskan gagasan apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Nantikanlah itu Ya. dan tidak akan bertangguh. Yusuf dibebaskan, berdiri di hadapan Firaun. Tapi sebelumnya ia bercukur dan berganti pakaian. Apa makna kiasan di sini terkait dengan Kristus? Rambut panjang adalah aib bagi para pria, kan? Dengan kebangkitan Kristus, aibnya
telah berakhir untuk selamanya. Salah satu implikasi dari pernyataan sudah selesai yang diucapkan Yesus di atas kayu salib adalah penderitaannya telah berakhir karena ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Selain itu, saya ingin membuat perbandingan dengan seorang pahlawan iman yang rambutnya dicukur habis lalu kemudian dipenjara. Pahlawan ini telah mencukur rambutnya dan keluar dari penjara. Ya, Saya pikir kita teringat pada Simpson. Samson. Saya teringat pada Simpson. Delila mencukur rambut Simpson lalu Simpson masuk penjara. Pada bagian ini, Yusuf mencukur rambutnya dan keluar dari penjara. Ketika rambut Simpson mulai tumbuh lagi, ia mati. Tapi Yusuf pada bagian ini tidak pergi dari penjara ke kuburan, tetapi dari penjara ke istana. Baik. Ketika ia berdiri depan Firaun dan menceritakan isi kedua mimpi itu, ia mengarahkan penafsiran mimpi tersebut kepada Allah dan berkata, Baik. Allah dapat menerangkannya pada tuanku, Firaun. Pada akhir penafsiran kedua mimpi itu pada ayat 32 ia berkata, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saya ingin menjelaskan dan mengajar pada bagian ini. Ada hal yang ditetapkan Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan melakukannya. Sebenarnya saya punya 2 penjelasan, bukan hanya 1. Pertama, Allah akan segera, seperti yang kita sepakati ketika waktunya tiba. Segala sesuatunya akan bergerak sangat cepat. Dalam kitab Wahyu 1, Tuhan menyatakan apa yang harus segera terjadi. Pada pasal terakhir, apa yang harus segera terjadi. Oleh karena itu, Allah sangat sabar selama 2000 tahun, hingga ada banyak orang beriman yang mulai goyah. Saya mendorong kepada setiap orang percaya untuk menjadi kuat, karena pada waktunya Allah akan segera melakukannya. Hal kedua terkait pernyataan Allah akan segera melakukannya adalah Allah tidak menunggu peristiwa untuk terjadi, tapi Dia adalah pencipta peristiwa. Kitab Yoel 2 ayat 11 menyatakan, pelaksana firman-Nya kuat. Dia tidak hanya berfirman, tetapi juga melaksanakannya seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya 46, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Allah melaksanakannya. Baik, terima kasih. Saudara Yosef, dari 2 mimpi itu kita tahu bahwa ada 7 tahun yang berlimpah dan 7 tahun kelaparan. Apa yang dimaksud dengan tahun-tahun berlimpah dan tahun-tahun kelaparan itu? Mari ingatkan penonton bahwa pada pasal sebelumnya juga ada 2 mimpi seperti yang telah kita bahas tadi. 2 mimpi bercerita tentang masa depan ini dan masa depan itu. Ada 2. Karena setiap manusia akan menghadapi salah satu masa depan. Jika Anda memiliki pokok anggur di hadapan Anda, maka Anda akan diselamatkan. Karena pemerasan buah anggur itu mengacu pada kematian dan kebangkitan Kristus. Atau Anda akan binasa jika mengandalkan keahlian kepaju roti yang merupakan pekerjaan Anda. Keahlian dan pekerjaan Anda. Ini tentang pasal 40, tapi di sini itu adalah satu mimpi yang terulang 2 kali. Tentang apa itu? Terdapat 7 tahun kelimpahan, diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Mana yang duluan, kelimpahan atau kelaparan? Kelimpahan terjadi lebih dulu. Ini terlihat jelas pada kemunculan lembu gemuk yang lalu diikuti oleh lembu yang kurus dan buruk. 7 bulir gandum yang berisi dan baik diikuti 7 bulir yang kering, kurus, dan layu. Seperti yang kita pahami, artinya sama, 7 tahun kelimpahan. Angka 7 dalam kitab suci mengacu pada sebuah zaman penuh. Saya menyatakan sudah tiba 2000 tahun masa kelimpahan. Apa yang saya maksud dengan kelimpahan? Kita hidup pada zaman berlimpah. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika Anda ingin tahu tentang Allah hari ini, Allah membuat suaranya menjangkau kita. Tidak melalui 1, 2, atau 3 saluran, tetapi melalui sejumlah besar saluran satelit yang menyampaikan pesan Allah, pesan yang sama. Meski itu disampaikan dan diucapkan dalam banyak cara dan banyak bahasa, tapi pesannya sama. Kristus adalah juru selamat Anda jika Anda datang dan bergegas mencarinya. Tapi setelah itu tahun kelimpahan akan berakhir. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Masa kelimpahan akan berakhir, mungkin berakhir hari ini. Setelah itu apa yang terjadi? Akan ada 7 tahun kelaparan. Sejauh yang ia katakan bahwa kelaparan itu akan mengurus keringkan negeri ini, sehingga kelimpahan akan dilupakan. Hari-hari yang sangat sulit. Saya ingin membaca satu ayat dari kitab Amos, pasal yang ke-8, di mana dinyatakan sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah,
Ini adalah firman Allah yang diagungkan di atas segalanya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini jika Anda menyalakan radio, Anda akan mendengarkan suara Allah. Hal yang sama berlaku untuk internet dan televisi. Jika Anda pergi ke gereja, Anda akan mendengarkan suara Allah. Allah berkata kalau Dia akan mengirimkan kelaparan ke tanah ini terkait urusan mendengar firman Tuhan. Mereka tidak lagi akan mendengar firman Tuhan. Bukan hanya itu. Jika Anda membaca Timotius, surat 2 Tesalonika pasal yang kedua, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini sangat serius. Firman Allah yang tersedia begitu melimpah. Anda bisa membaca, dipuaskan, dan bersuka cita. Anda dapat berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi apa yang akan segera terjadi? Pintunya akan ditutup. Anda akan menjadi orang yang menyesatkan diri sendiri. Saya harap ini tidak akan terjadi. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan hadirin. Ayat 25 Yusuf berkata, Allah telah memberitahukan pada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Saat ini Tuhan berbicara dalam banyak cara kepada semua orang. Mengapa masih ada banyak orang yang tidak percaya padanya? Saudara Yosef, meskipun Allah terus berbicara kepada orang-orang dan mereka tahu bahwa penghakiman akan datang, tetapi mereka tidak mendengarkan firman Allah. Mereka tidak menanggapi panggilan ini. Mengapa? Kita bersyukur pada Allah sebab Firaun menanggapi, mendengarkan, dan bertindak. Tapi jika Anda membaca surat Ibrani 2 misalnya, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Lalu dinyatakan, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan? Inilah masalahnya. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan? Saat Anda membaca pasal berikutnya, oleh karena itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mengabaikan, mengeraskan hati Anda. Ini akan menghalangi Anda untuk mendengarkan suara Allah yang sampai hari ini memanggil. Mereka yang berusaha untuk datang dan menerima keselamatan cuma-cuma darinya. Ya, saya ingin mendengar penjelasan terakhir tentang penghakiman yang akan datang. Anda tahu hari-hari ini orang mengatakan bahwa tidak ada yang disebut neraka, tak ada penghakiman, tak ada hukuman kekal. Di sini Yusuf berbicara tentang penghakiman atas Mesir. Ia berkata hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Apa yang telah ditetapkan Allah akan segera dilakukannya. Berbicara tentang penghakiman abadi, neraka, kebinasaan kekal, apa yang Allah katakan? Ketika Anda mendengar ada orang yang mengatakan tidak ada penghakiman, itu bukan sesuatu yang baru atau aneh. Mulai dari kitab Kejadian 3, si ular, si iblis, pendusta besar, berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Hari ini iblis tidak bisa berkata kepada orang-orang bahwa mereka tak akan mati. Karena kematian itu nyata. Tapi ia katakan tak ada penghakiman. Meskipun Alkitab menyatakan dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Si pendusta besar. Banyak pengikutnya yang mengatakan bahwa tidak ada penghakiman. Setelah manusia meninggal dan mendapati dirinya di Seol, tempat penderitaan. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada, ini sudah berakhir. Itulah yang diinginkan iblis. Oleh karena itu, saya minta pada setiap orang untuk tidak percaya pada dustanya iblis. Atau pada guru-guru palsu yang dipakai oleh setan. Allah benar karena Setiap orang adalah pendusta. Adakah penghakiman? Ya. Pada bagian ini dikatakan Allah akan segera melakukannya. Hal ini ditetapkan oleh Allah. Inilah yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Ya, apa yang harus terjadi harus seolah-olah ingin dinyatakan. Jika tidak ada penghakiman dan upah bagi orang benar, maka hal ini tidak masuk akal. Tapi yang masuk akal adalah ketika Allah memberikan Injil, maka ketika orang yang menolak dan meremehkannya harus ada penghakiman. Inilah logika
yang masuk akal. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati, kita akan rangkum bersama hadirin. Terima kasih. Apa yang Anda pelajari pada episode ini? Saya mendapat manfaat dari ayat ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Yang siang malam berseru padanya, aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka, hingga memberikan pembenaran bagi Yusuf. Mereka segera membawanya ke Firaun. Baik, Dalam kesaksian kepala juru minuman tentang Yusuf di hadapan Firaun, ia berbicara tentang Yusuf dan apa yang Yusuf lakukan padanya. Adalah baik ketika kita bersaksi pada Tuhan bahwa Dia menyelamatkan kita. Saya telah belajar dari Yusuf bahwa ia tetap menunggu Allah terlepas dari semua masa sulit yang telah dilaluinya. Tapi waktunya telah tiba untuk memberikan pembenaran kepada Yusuf dan memulihkan martabatnya. terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, saya akan memberikan firman ini kepada Anda yang menyatakan kepada kita mengenai hati dan kedaulatan Allah. Ayat 14, kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Sekali lagi, kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Jika Anda masih berada dalam penjara rasa sakit, penjara kesusahan, penjara penyakit, atau penjara penyiksaan, jika Anda bertanya-tanya, mengapa sorga seolah-olah diam, Allah tidak berbicara pada Anda? Anda berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuanku telah melupakan aku. Dan mungkin harapanmu telah hilang. Saya ingin memberitahu Anda bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Allah memiliki waktu yang tidak pernah salah. Ketika firman itu datang sampai saat firman-Nya sudah genap, maka Firaun menyuruh, memanggil Yusuf, segera ia dikeluarkan dari tutupan. Waktu akan tiba, mereka akan membawamu keluar. Waktunya akan tiba, Allah akan membebaskan Anda. Waktunya Allah akan tiba, nantikanlah itu. Sebab itu akan sungguh-sungguh datang dan tidak bertangguh. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.